Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prabha Fananda. Saya mahasiswi dari 4D4TP NRP 38. Di sini saya ingin menemukan progres tugas akhir saya. Untuk tugas akhir ini, saya mengambil antena dengan judul Dual Band Microstrip Antenna Design of Mobile Satellite Services for Newsat 8 Satellite. Yang menginspirasi saya mengambil tugas akhir ini, dikarenakan kerja praktek kemarin saya mengambil di Bustek Sat 8. Sedangkan untuk pembagian job stack-nya, dari awal progres ini saya kerjakan sendiri. Untuk pembuatan desain antena, saya menggunakan software CST Studio versi 2017. Berikut yang ada di layar adalah tampilan dari software CST Studio. Pada bagian kanan, terdapat menu recent file. Pada bagian ini terdapat dari list-list project yang sudah pernah saya buat. Sedangkan di bagian kiri, terdapat menu new template. Di sini kita bisa pilih apabila kita ingin membuat project baru. Selanjutnya, untuk antena yang sudah saya buat sendiri, berikut desainnya. Saya beri nama file dengan antena final PA1. Berikut merupakan tampilan depan dari antena yang saya desain. Sedangkan untuk tampilan belakang dari antena yang saya desain adalah seperti ini. Kemudian, tampilan secara perspektif dari antena saya adalah seperti ini. Selanjutnya, di bagian kiri, terdapat menu navigation tree. Di sini terdapat beberapa pilihan. Terdapat menu komponen, di mana di sini kita bisa melihat komponen-komponen yang saya gunakan untuk mendesain antena yang sudah saya buat ini. Untuk antena yang saya buat, terdapat beberapa komponen, antara lain ada feed, ada ground plane, ada patch atas, ada patch tengah, ada substrat 1, substrat 2, dan substrat 3. Untuk feed, ground plane, dan patch atas serta patch tengah, saya menggunakan bahan Cooper. Sedangkan untuk substrat 1, substrat 2, dan substrat 3, saya menggunakan bahan FR4. Kemudian untuk patch, bentuk patch yang saya gunakan baik patch atas maupun patch tengah, yaitu saya menggunakan bentuk patch sirkular, di mana kedua patch ini memiliki kesamaan, yaitu pada bagian ujung patch saya menggunakan metode fraktal, atau melakukan slot di pinggir. Sedangkan untuk patch tengah yang membedakan, dia di dalam bentuk patch sirkularnya terdapat slot lagi, yaitu slot sirkular. Kemudian, untuk port, di sini saya menaruh port antena dari yang saya desain di bagian bawah, yaitu pada bagian feed line. Selanjutnya, apabila kita ingin melakukan simulasi, bisa kita pilih pada menu Home dan Start Simulasi. Sebelumnya, untuk memudahkan desain, lebih baik parameter-parameter yang kita butuhkan kita tuliskan pada parameter list. Seperti ini, yang di bagian bawah terdapat menu parameter list. Di sini kita bisa deskripsikan variabelnya, nilainya, kemudian bisa kasih keterangan. Semisal WS dengan nilai 4,2 mm, dia merupakan lebar slot. Selanjutnya, apabila kita melakukan proses simulasi, hal pertama yang bisa kita amati yaitu adalah nilai 1D result pada S parameter yaitu S11. Pada grafik S11 ini, kita bisa mengamati nilai frekuensi, return loss, serta bandwidth yang dihasilkan dari antena yang sudah saya desain. Untuk antena yang saya desain, karena dia merupakan konsep dual band, jadi dia memiliki dua peak return loss. Untuk frekuensi pertama, yaitu frekuensi downlink dengan frekuensi center 1,995 GHz, dia memiliki nilai return loss yaitu minus 15 dB. Sedangkan untuk frekuensi uplink dengan frekuensi center 2,185 GHz, dia memiliki nilai return loss-nya minus 21 dB. Kemudian, untuk bandwidth yang dihasilkan, bisa kita pick point pada nilai minus 10. Dari simulasi nilai return loss, dapat disimpulkan bahwa antena ini sudah bekerja dengan baik, dikarenakan untuk masing-masing frekuensi, baik downlink maupun uplink, dia sudah jauh di atas minus 10 dB. Oleh karena itu, antena yang didesain sudah bisa bekerja dengan baik, dan frekuensi kerja yang diharapkan sudah tercapai. Selanjutnya, parameter yang bisa diamati yaitu VSWR. Untuk frekuensi downlink,
nilai VSWR yang dihasilkan adalah 1,4, sedangkan untuk frekuensi uplink, nilai VSWR yang dihasilkan adalah 1,19. Dari sini dapat disimpulkan bahwa antena yang kita desain sudah menghasilkan nilai VSWR yang baik, karena antena bisa bekerja dengan baik apabila nilai VSWR-nya kurang dari sama dengan 2. Sedangkan dari dua frekuensi tadi, nilai VSWR-nya tidak ada lebih dari 2. Oleh karena itu, antena ini sudah bekerja dengan baik. Selanjutnya, kita bisa mengamati pada far field. Pada bagian ini, kita bisa mengamati nilai bandwidth serta bentuk pola radiasinya, serta polarisasinya. Untuk yang pertama, nilai bandwidth sendiri bisa kita lihat langsung pada angular width 3 dB. Antena ini menghasilkan nilai bandwidth 99 derajat, di mana spesifikasi yang diharapkan adalah 130 derajat. Sedangkan polarisasi yang dihasilkan dari antena ini adalah sirkular, dikarenakan main lobe magnitude-nya yaitu 2,8 dB, di mana sebuah antena apabila memiliki main lobe kurang dari 3 dB, maka antena tersebut memiliki polarisasi sirkular. Sedangkan untuk pola radiasi yang dihasilkan dari antena saya merupakan pola radiasi unidireksional, karena sudut yang dihasilkan dia lebih menonjol ke satu arah. Selanjutnya, untuk far field plot dengan mode 3 dimensi, berikut di sini kita bisa mengamati nilai gain serta directivity-nya. Untuk gain yang dihasilkan dari antena yang saya desain yaitu sekitar 2,8 dB. Sedangkan directivity dari antena yang saya desain yaitu 5,6 dB. Dari proses desain dan dari hasil simulasi yang telah dilakukan, dapat saya simpulkan bahwa antena yang saya desain ini dari 3 parameter utama yang dibutuhkan, masih 2 parameter saja yang tercapai, yaitu frekuensi kerja dan polarisasinya. Bandwidth dari antena saya ini masih belum tercapai, dikarenakan spesifikasi yang diharapkan yaitu 130 derajat, sedangkan bandwidth antena saya yaitu 90 derajat. Hal ini disebabkan dalam beberapa literatur memang sedikit susah untuk mendesain antena dengan bandwidth di atas 100 derajat. Untuk kedepannya yang mempengaruhi dari fungsi antena sendiri, apabila bandwidth-nya masih kurang, akan mempengaruhi link budget komunikasinya. Jadi, apabila nilai bandwidth saya bertambah, maka nilai gain-nya akan turun. Selanjutnya, untuk langkah kedepannya, setelah PA1 ini, saya akan memaksimalkan desain saya sehingga nilai bandwidth yang diharapkan akan tercapai. Kemudian, untuk kesulitan selama mendesain proyek ini, saya rasa belum ada, tetapi kedepannya apabila antena yang sudah saya desain simulasinya sudah maksimal dan membutuhkan proses cetak atau proses fabrikasi, saya rasa akan sedikit sulit apabila terdapat pandemi seperti ini, dikarenakan proses cetaknya ada di Bandung dan untuk pengukurannya pun sebaiknya lebih baik dilakukan di LAPAN. Saya rasa sekian dulu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.